Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baisal Nawawi dari Prodi S1 Akuntansi dengan NPM 11122210002. Pertama-tama yang terhormat Ibu Anggi Putri Kusuma Wardini, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bank syariah. Apa itu bank syariah? Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian pada pasal 1 ayat 12 dalam undang-undang yang sama juga menjelaskan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian bagaimana perkembangan dan dasar hukum bank syariah di Indonesia? Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang bangsa ini. Di dalam mencari sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dari gagasan awal yang sederhana hingga menjadi sistem yang diatur secara resmi oleh undang-undang, bank syariah di Indonesia berkembang melalui beberapa fase. Beberapa fase penting yang juga diiringi dengan pembentukan dasar hukum yang kuat. Awal mula perkembangan bank syariah di Indonesia bermula pada tahun 1980-an saat dimana kalangan cendekiawan dan ulama muslim ingin bertransaksi keuangan yang beroperasi tanpa bunga atau riba. Namun, belum ada wadah formal yang bisa mewujudkannya. Pada masa ini, belum ada dasar hukum atau regulasi yang mengatur kegiatan perbankan berbasis syariah di Indonesia. Namun, berbagai diskusi, seminar, dan penelitian mengenal praktik perbankan Islam di negara-negara lain seperti Mesir, Pakistan, dan Malaysia yang sudah mulai mengembangkan sistem keuangan tanpa bunga mulai dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam terutama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Dari sinilah muncul gagasan untuk membangun lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada 1 November tahun 1991 atas prakarsa MUI didukung oleh pemerintah dan kalangan pengusaha muslim berdiri Bank Muamalat Indonesia atau BMI. BMI mulai beroperasi secara resmi pada 1 Mei tahun 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang menjalankan prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan istilah prinsip bagi hasil. Sebagai dasar kegiatan usaha bank, namun operasional BMI di masa awal tidaklah mudah. Selain karena masyarakat belum terbiasa dengan sistem syariah, belum ada pula lembaga pengawas syariah maupun aturan rinci yang mengatur produk, kontrak, dan mekanisme bagi hasil. Bank Muamalat menjadi pelopor yang membuka jalan bagi perkembangan selanjutnya. Akibat krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, pemerintah mulai memberi perhatian serius pada sistem keuangan syariah. Sebagai respon, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini menjadi landasan hukum resmi pertama yang secara tegas mengakui keberadaan bank syariah di Indonesia. Beberapa poin penting dari undang-undang ini antara lain: yang pertama, bank syariah boleh beroperasi dengan prinsip syariah selain prinsip konvensional. Yang kedua, bank konvensional boleh membuka unit usaha syariah atau UUS. Yang ketiga, diperkenalkan sistem dual banking system, yaitu sistem perbankan ganda di mana bank konvensional dan bank syariah dapat berjalan berdampingan dalam satu sistem keuangan nasional. Sejak saat itu, banyak konvensional mulai membuka cabang syariah. Memasuki awal tahun 2000-an, industri perbankan syariah berkembang pesat. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum paling komprehensif untuk perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini. Isi penting dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 antara lain: yang pertama, mengatur secara khusus kegiatan usaha, perizinan, dan pengawasan bank syariah. Yang kedua, menetapkan adanya Dewan Pengawasan Syariah atau DPS di setiap bank syariah untuk memastikan semua kegiatan sesuai syariah.
Yang ketiga, memberikan payung hukum yang jelas untuk produk-produk syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istisna. Yang keempat, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga atribaresa syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) juga menjadi pedoman operasional penting. Kemudian masuk ke masa ekspansi, inovasi, dan penguatan kelembagaan. Semakin kuatnya dasar hukum bank di Indonesia, bank syariah pun semakin berkembang. Banyak bank syariah baru bermunculan, baik bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Indonesia dan kemudian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK turut memperkuat ekosistem melalui berbagai peraturan Bank Indonesia dan peraturan OJK yang mengatur produk, sistem pelaporan, dan tata kelola syariah. Pada masa ini, Bank Syariah mulai memperkenalkan berbagai inovasi produk. Yang pertama, tabungan dan deposito syariah berbasis mudharabah. Yang kedua, pembiayaan rumah dan kendaraan dengan akad murabahah. Yang ketiga, pembiayaan usaha kecil dan menengah dengan akad musyarakah. Yang keempat, serta layanan digital seperti mobile banking syariah. Bank Syariah juga mulai aktif menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf produktif, menjadikan fungsi sosial dan ekonomi berjalan beriringan. Meskipun pangsa pasar bank syariah pada periode ini masih sekitar 5-6% dari total perbankan nasional, namun fondasi kelembagaan dan regulasinya semakin kokoh. Pada 1 Februari tahun 2021, ketika pemerintah melalui Kementerian BUMN menggabungkan 3 bank syariah milik negara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, ketiganya disebut menjadi satu entitas besar bernama Bank Syariah Indonesia. Pembentukan BSI didasarkan pada peraturan OJK tentang konsolidasi perbankan syariah, persetujuan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan payung hukum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memungkinkan merger antar bank syariah. Tujuan merger ini adalah membentuk bank syariah nasional yang lebih efisien dan berdaya saing global, memiliki aset besar dan jangkauan luas, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi syariah Indonesia. Kini BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, bahkan termasuk 10 besar bank terbesar di tanah air. Hingga kini, pengembangan perbankan syariah terus diperkuat oleh berbagai lembaga dan kebijakan. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan. Yang kedua ada Bank Indonesia atau BI, berperan dalam kebijakan moneter syariah. Yang ketiga, Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI, memastikan kepatuhan syariah. Dan yang terakhir ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, mendorong integrasi sektor keuangan, industri halal, dan keuangan sosial Islam. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia dengan dukungan dari sektor perbankan, keuangan non-bank, pasar modal, serta zakat dan wakaf produktif. Kemudian, undang-undang apa saja yang mengatur tentang bank syariah di Indonesia? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang membuka peluang bagi sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah, meskipun belum menyebut istilah syariah secara eksplisit. Di dalamnya digunakan istilah bagi hasil sebagai dasar kegiatan usaha bank, yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya sistem perbankan syariah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan undang-undang sebelumnya dan menjadi landasan hukum resmi pertama yang secara tegas mengakui keberadaan bank syariah. Dalam undang-undang ini, istilah prinsip syariah mulai disebut secara eksplisit. Diperkenalkan sistem dual banking syariah, yaitu sistem perbankan ganda di mana bank konvensional dan bank syariah dapat beroperasi berdampingan. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang utama dan paling lengkap yang mengatur secara khusus seluruh aspek perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kapasitas hukum penuh bagi perbankan syariah. Jenis lembaga syariah yang pertama Bank Umum Syariah, kemudian ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, lalu yang terakhir ada Unit Usaha Syariah.
Kedua, kegiatan usaha dan produk syariah, mudorobah, musyarakah, murabahah, ijaroh, istisna, dan lain-lain. Kemudian Dewan Pengawas Syariah di setiap bank. Lalu sistem pengawasan dan kepatuhan syariah, penyelesaian sengketa melalui Badan Otoritas Syariah Nasional, kelembagaan, likuidasi, dan konversi bank konvensional menjadi syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia atau BI untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, termasuk bank syariah. Lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah OJK terbentuk, fungsi pengatur dan pengawasan bank syariah beralih dari BI ke OJK. Lalu OJK juga bertanggung jawab mengawasi kepatuhan syariah dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI bukan berbentuk undang-undang tetapi bersifat mengikat secara syariah. Fatwa DSN MUI menjadi dasar hukum agama syariah compliance untuk setiap produk dan akad yang digunakan bank syariah. Kemudian lapangan usaha bank syariah. Lapangan usaha bank syariah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, khususnya pasal 19 dan pasal 20, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Lapangan usaha bank syariah adalah seluruh bentuk kegiatan usaha atau layanan keuangan yang dapat dilakukan oleh bank syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak mengandung riba, gharar, maisir, dan haram. Lapangan usaha bank syariah yang pertama itu menghimpun dana masyarakat. Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat dalam berbagai bentuk. Yang pertama, simpanan wadiah atau titipan. Dana dititipkan oleh nasabah tanpa imbalan, namun bank boleh memberikan bonus secara sukarela. Contoh, rekening giro syariah. Yang kedua, ada investasi mudorobah atau bagi hasil. Nasabah sebagai pemilik dana sohibul mal mempercayakan dananya kepada bank mudorib dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Contoh, tabungan mudorobah dan deposito mudorobah. Kemudian ada menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha, bukan pinjaman berbunga. Beberapa bentuk pembiayaan syariah antara lain, yang pertama, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya dengan margin yang disepakati. Contohnya, pembiayaan rumah, kendaraan, atau barang modal. Kemudian mudorobah. Mudorobah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Bank sebagai pemilik dana, sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah. Contoh, pembiayaan usaha mikro dan menengah. Kemudian musyarakah, kerjasama modal antar bank dan nasabah. Keduanya menanamkan modal bersama dan berbagi keuntungan sesuai porsi. Contoh, pembiayaan proyek atau investasi jangka panjang. Kemudian ijaroh atau sewa menyewa. Bank menyewakan aset kepada nasabah dan nasabah membayar biaya sewa. Contoh, pembiayaan alat berat, kendaraan, atau properti. Kemudian ada istisna atau pembiayaan pemesanan barang. Bank membiayai pembuatan barang sesuai pesanan nasabah. Contoh, pembiayaan pembangunan rumah atau proyek konstruksi. Terakhir ada qard, pinjaman tanpa imbalan. Bank memberikan pinjaman sosial tanpa bunga, hanya mengembalikan pokoknya. Contoh, dana sosial atau pinjaman darurat. Bank Umum Syariah juga dapat memberikan layanan keuangan lainnya selama sesuai prinsip syariah, seperti jasa transfer dan clearing, mengirimkan uang antar bank secara syariah. Kemudian jasa letter of credit untuk ekspor impor, mendukung transaksi perdagangan internasional dengan sistem tanpa bunga. Kemudian ada penjaminan. Bank memberikan jaminan atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Lalu jasa pengelolaan dana amanah atau wakalah, bank bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana nasabah. Kemudian layanan kartu debit dan e-channel syariah. Kemudian ada kegiatan sosial dan pemberdayaan umat. Selain fungsi komersial, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial seperti menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian ada menyalurkan dana kebajikan Qadarul Hasan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil. Hal ini membuat bank syariah tidak hanya
berorientasi pada keuntungan, profit oriented, tetapi juga berperan sosial atau social oriented. Perkembangan dan tantangan bank syariah di Indonesia. Yang pertama, perkembangannya. Pertumbuhan aset perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), pangsa pasar perbankan syariah naik signifikan, sekitar 7% dari total perbankan nasional di tahun 2024. Dukungan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Kemudian tantangannya, literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah. Kemudian inovasi produk dan teknologi digital perlu lebih cepat berkembang. Persaingan dengan bank konvensional yang lebih mapan. Kemudian kebutuhan SDM yang memahami aspek keuangan dan syariah sekaligus. Yang terakhir, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dari aspek dasar hukum, bank syariah masih berdasarkan Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI. Sedangkan bank konvensional berdasarkan hukum positif dan regulasi ekonomi. Aspek imbalan dana, bank syariah bagi hasil atau margin, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga. Aspek hubungan bank nasabah, bank syariah menggunakan kemitraan, profit loss sharing, sedangkan bank konvensional masih menggunakan kreditur dan debitur. Aspek tujuan, bank syariah bertujuan kemaslahatan sosial dan ekonomi, sedangkan bank konvensional keuntungan maksimal. Aspek transaksi haram, bank syariah dilarang riba, masyir, dan goror, sedangkan bank konvensional tidak dibatasi. Aspek pengawasan, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh OJK atau BI. Demikian penjelasan dari bank syariah, mulai dari pengertian, perkembangan, undang-undang, peran, bahkan tantangan di era digital. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita bagaimana sistem perbankan syariah bekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada salah dalam cara saya menyampaikan. Saya Muhammad Faisal Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.